Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, kita harus cukup mengetahui bagaimana aplikasi atau implementasi dari pelaksanaan teaching dari konsep yang sudah kita terima dari Bapak Profesor Joko. Untuk itu pada kesempatan ini langsung akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Joko untuk sesi pertama, yaitu penyampaian konsep ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, topik pada hari ini adalah teaching. Tetapi yang kedua adalah teacher professional development. Saya ingin mengkaitkan ini. Jadi sebenarnya teaching itu merupakan salah satu pendekatan di dalam pengembangan profesi guru. Nah, profesi guru itu apa? Teacher professional itu apa? Ini kalau di bahasa Indonesia kan, tapi mungkin tidak perlu sudah paham ya. Jadi pengembangan profesi guru adalah suatu proses pengembangan yang terus-menerus dalam hal intelektual, pengalaman, dan sikap. Jadi pengembangan guru, jadi proses pengembangan guru yang bersifat continuous, baik di bidang intelektual, pengalaman, maupun sikap, baik sebelum menjadi guru maupun selama menjadi guru. Ini pengertian dari teacher professional development. Nah, mengapa guru itu harus mengembangkan diri? Alasannya minimal ada 5 ini. Yang pertama adalah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Pada waktu saya berbiologi dari Selasa yang lalu mengisi MBA nanti Bapak Gaza mengatakan begini dalam sebutan, if you never learn, you never change, and if you never change, you will die. Artinya apa? Kalau Anda tidak pernah belajar, Anda tidak akan pernah berubah. Kalau Anda tidak pernah berubah, Anda akan tidak mati. Jadi teacher professional development itu yang pertama adalah agar guru selalu keep up with, jadi bisa menyesuaikan dengan perubahan. Yang kedua, to acquire new knowledge and skill, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Dan yang ketiga, yang penting, to increase income and or prestige, untuk menambah income dan meningkatkan prestise. Bagaimana bisa meningkatkan income? Orang itu dengan belajar, dengan teacher development itu makin pintar. Kalau makin pintar itu harganya makin mahal. Pak Tato itu sebelum kuliah mungkin kesalahan sekarang. Baik teman-teman yang telah MPD, menjadi ketua MPMP, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, menjadi kasubdin, kayak itu prestige. Kemudian juga teacher development itu bisa escape from a sense of isolation, bisa menghindarkan guru dari perasaan terisolasi. Karena nanti dengan teacher development itu guru akan selalu dengan semangat dan kemudian yang kelima, to help expand understanding of teaching and vocabulary for discussing that knowledge, membantu
meningkatkan pemahaman tentang mengajar, dan juga membantu memperluas hasanah perbendaharaan kata kalau berdiskusi tentang mengajar itu. Ini alasan-alasan mengapa guru kita harus melakukan profesional. Nah, ini Pak pendekatannya. Approaches to teacher development. Inilah sarana-sarana untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Ada workshop, ada self-observation, ada teaching journal, ada teaching portfolio, ada peer observation, ada team teaching, ya. Ada mentoring, ada effective teaching, dan ada action research. Kalau Bapak Ibu tidak tertarik, kapan-kapan saya akan bisa lengkap. Kalau tertarik, misalkan ini nanti ada jajarannya. Nah, sekarang saya mau pindah, channel. Sekarang ini, nah sekarang pindah. Dengan demikian, team teaching itu sebenarnya merupakan salah satu pendekatan di dalam teacher professional development. Tapi dalam konteks sekarang, team teaching tidak sekedar bisa mengembangkan profesi guru, tapi juga bisa untuk menyiasati kurangnya jam pelajaran bagi Bapak Ibu yang kebetulan belum mengajar 24 jam. Hanya nanti yang biasanya disalahpahami itu kemudian tim teaching itu kedengaran, itu yang salah. Sekarang kita lihat pengertiannya. Apa itu pengertian tim teaching? Tim teaching adalah sekelompok guru yang terdiri atas 2 atau lebih yang mengajar di rombongan belajar yang sama pada waktu yang sama untuk mata pelajaran tertentu. Ini pengertian tim teaching. Jadi kalau misalkan ada 3 orang, maka 3 orang itu masuk di kelas yang sama, siswa yang sama, maka yang sama. Bahwa nanti di dalam kelas itu kemudian yang satu mengajar, yang 2 jadi asisten, atau yang satu mengajar, lainnya itu ikut role atau apapun namanya, masalah depan. Tetapi bahwa ketiga-tiganya atau siapapun itu harus hadir dalam satu kelas yang sama pada waktu yang sama. Sehingga misalkan kalau dalam satu semester itu ada biasanya berapa pertemuan biasanya? Nah, biasanya satu mapel. Misalkan 15 pertemuan, misalkan ya. Misalkan 20. Maka tim teaching dengan pengertian ini 3-tiganya itu masuk 20 kali dalam satu semester. Jadi bukan begini, Pak, aku tak produksi ya 7 kali. Bukan tak wes, aku tak tahu dulu kalau gini. Nah ini yang tidak boleh. Paling itu namanya paling. Maka nanti kalau ketiga-tiganya masuk dalam kelas yang sama dengan sama itu, masing-masing 20 kali, maka tidak sekali itu disebut dengan remission. Maka bagi Bapak Ibu yang mengajar sedikit bisa ini. Nah, sekarang pola organisasi tim teaching ini termasuk macam-macam. Nanti Pak Nata bisa memilih salah satu. Yang pertama adalah team leader time. Yaitu apa? Dalam organisasi ini atau dalam tim teaching ini, salah satu anggota tim memiliki status, mungkin kualifikasi akademiknya, mungkin pengalamannya yang lebih tinggi daripada anggota yang lain. Dan oleh karena itu dia ditunjuk menjadi pemimpin tim sejak awal. Jadi misalnya ada 3 guru matematika, yang satu lulusan S2 MPD,
yang satu lulusan S1, yang satu D3. Misalnya satu tim, ini kan dari sisi kualitas akademik jelas, maka yang S2 itu langsung ditunjuk menjadi tim leader. Nah, ini implikasinya apa? Implikasinya nanti meskipun dalam bekerja itu bersama-sama, tapi yang memimpin adalah yang S2 itu, dan sekaligus biasanya kan pengalamannya lebih banyak. Ini asumsinya. Maka yang nanti tiga satu itu bisa langsung tahu bagaimana kalau seorang mahasiswa kalau lulusan D3, nggak tahu kalau S2 rasa D3. Atau S2 rasa S1. Tapi asumsinya adalah dalam S2 itu lebih bagus daripada D3. Ini yang pertama. Yang kedua, associate time, tipe asosiasi, tipe persamaan. Di sini tidak ada pemimpin tim yang ditunjuk dari awal. Jadi mungkin sebaya. Jadi tidak ada yang menonjol baik kualifikasinya pengalamannya. Nah, kepemimpinan terbentuk sebagai hasil dari interaksi di antara para tim setelah tim mulai bekerja. Karena begini, sama-sama S1, sama-sama hampir 10 tahun. Dari sisi pengalaman, dari sisi kualifikasi publik ada yang menonjol. Maka kemudian associate, teleponnya bareng-bareng. Tetapi setelah mulai bekerja, sama-sama satu ternyata idenya berbeda sebetulnya. Ya, sama-sama kita kemudian ketika sudah mulai bicara, ketika mulai membuat perencanaan, oh ternyata si A itu kok harus hidup. Nah, ini bisa ditunjuk sebagai tapi tidak dari awal. Berikutnya adalah master teacher dan beginning teacher time. Nah, dalam pola ini tim teaching digunakan untuk mengembangkan akulturasi guru baru dalam kehidupan sekolah atau profesi keguruan antara master dan beginning. Artinya di situ ada unsur apa? Hampir sama dengan tadi. Sengaja ada guru senior, ada guru junior. Guru yang junior atau di bawah 5 tahun itu sengaja dikembangkan. Ini akulturasi itu artinya apa? Perbesar ya. Jadi akulturasi budaya itu artinya ada perbesar budaya. Jadi supaya guru baru itu segera involve, segera tune in dengan kehidupan sekolah atau dengan profesi guru. Jadi penghayatannya terhadap kehidupan sekolah atau terhadap profesi keguruan itu cepat tampak. Yang keempat adalah coordinated in time. Di sini tidak ada tanggung jawab bersama untuk mengajar kelas yang sama. Yang ada adalah perencanaan bersama oleh anggota tim. Kemudian masing-masing mengajarkan kurikulum yang sama untuk kelompok siswa yang berbeda. Ini seperti yang sekarang ada di sini barangkali. Jadi ada misalnya koordinator guru mapel. Ya misalkan situ ada guru bahasa Inggris 5 misalkan, ada berapa? Dari 4. 5 ya. 5 itu membuat silabi yang sama, RPP yang sama. Setelah itu sekali ngomong aku menangkini itu masuk tim teaching, tapi dalam konteks yang coordinated in time. Nah, mana yang paling baik? Semuanya baik. Tergantung nama itunya apa, tergantung tujuannya apa. Jadi kalau tujuannya itu adalah untuk semacam apa ya, penularan pengetahuan, penularan skill, itu nomor 1, itu cocok. Kalau nanti kemudian untuk mencari
pemimpin-pemimpin baru. Nomor 2, cocok. Kalau untuk tadi pembinaan guru-guru baru, kalau yang pertama tadi tidak harus baru, tapi yang nomor 3 itu guru-guru baru, novice teachers. Ini nomor 3 cocok. Sekarang kan banyak guru baru ya. Di sini masih ada Pak? Soalnya wajahnya senior semua. Jadi nomor 3 nggak cocok ini. Jadi nomor 3 tidak cocok di sini karena tidak ada beginning teachers. Yang cocok di sini barangkali yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Tapi kalau untuk ego nomor 1, nomor 4 ini justru bisa-bisa. Yang latihan juga. Baik. Nah sekarang fase kerja tim teaching. Jadi begini, kalau melihat tim teaching tadi, seolah-olah tim teaching itu hanya luntang-luntung ketika masuk kelas. Seolah begitu. Padahal tidak. Tim itu luntang-luntungnya itu dari ada pre-instructional planning. Contohnya apa? Merencanakan kegiatan pembelajaran bersama, membuat PPP bersama, membuat silabus bersama, membuat sokal bersama. Kemudian fase kedua, instructional in class teamwork. Jadi mengajar bersama-sama di dalam kelas yang sama. Kemudian ada close instructional follow up work. Ini contohnya menilai pekerjaan siswa dan membuat perencanaan ulang. Bahkan bisa menilai dan memberikan tes, menilai, menginterpretasikan, membuat remedi. Padahal yang post setelah mengajar itu semuanya bisa bersama-sama. Jadi inilah kerja dari teaching. Jadi tidak benar bahwa tim teaching itu hanya diuntung-untung pada saat mengajar, tapi bekerjanya itu dari sebelum, pada saat mengajar, dan juga setelah mengajar. Nanti bagi aja Pak kita sedikit. Keuntungannya apa? Keuntungannya anggota tim dapat saling belajar dari kelebihan masing-masing dalam hal perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran. Menurut saya budaya Jawa itu seringkali agak sulit nomor 1 ini. Nanti yang ada juga nomor ini, nomor yang kelemahannya. Tapi sebenarnya kalau ada lebih dari 1 orang masuk dalam kelas itu, kemudian kebetulan atas dasar agreement, kemudian perannya itu bisa kita saya dulu 30 menit, 30 menit, kemudian 30 menit. Itu nanti akan ada semacam kompetisi mengajar di depan siswa, show off. Itu berarti ini masih dulu tak otomatis. Nah, sebenarnya dalam konteks ini ada wastabikul khairat apabila narawahnya itu ikhlas. Dan ini bisa mengambil, masing-masing bisa mengambil manfaat dari yang lain. Tetapi bisa juga sebenarnya mohon maaf ya, aku selalu harus nonton dulu. Jadi begitu. Nah ini maka nanti diperlukan ada semacam open hearted, keterbukaan hati, keikhlasan untuk mengakui kelebihan orang lain, dan sekaligus keikhlasan untuk mengakui kekurangan diri dan belajar. Ada pepatah kebu nusuk budel. Itu tidak berarti bahwa yang junior harus belajar yang senior, tidak seperti itu. Bahkan sekarang itu yang sudah sepuh-sepuh itu belajar IT dan GAM.
belajar banyak itu yang mudah-mudahan sudah luar biasa. Maka kemudian tidak berarti yang tua kemudian sering nanti tidak. Jadi dalam konteks ini memang diperlukan keikhlasan, ya, keterbukaan untuk kebilembagaan bersama-sama. Ini yang pertama. Maka ini ungkapan-ungkapan seperti ini akan muncul. Misalnya begini, Pak, saya mau profesor, mau sebenarnya dia, aku buat tiba-tiba sebenarnya bisa seperti itu. Saya juga kalau Pak Profesor bisa tampilan ini kan pertama Pak. Bayangkan pasti ada dari guru mau seperti itu. Maka kamu yang pintar, tidak malah Jadi diharapkan sehingga nanti menciptakan situasi yang bisa saling belajar seperti apa. Bapak sekalian, saat ini saya dengan organis ya, mata teknologi itu sedang menyusun konsep lifelong learning atau learning organization atau learning university. Ini begini adalah bahwa orang itu belajar sepanjang hayat, belajar dengan bekerja dalam belajar. Jadi ketika kita sudah bekerja di sini, kita tidak henti-hentinya belajar. Jika nanti bekerjanya menjadi meningkat. Ini nomor satu. Nomor dua, teaching juga bisa memacu kreativitas. Kita mengajar untuk siswa sekaligus sebenarnya untuk rekan kita sendiri. Satu unsur, jadi ada unsur pamer kompetensi. Ini sering kami lakukan. Kami itu misalkan menguji skripsi ya, menguji tesis di S2, itu kan ada 4 orang. Kebetulan misalkan ada pembimbing yang katakanlah tidak begitu ngeh gitu ya, ini biasa dibilang gitu. Kemudian saya jajang ngajari orang ini dengan cara melalui mahasiswa. Anda tahu nggak ini loh, jadi jelas ini. Gitu. Itu juga tergantung niat kita. Niat kita kalau tulus, insya Allah sampai. Tapi kalau niat kita tidak tulus, sering nanti. Ya, maka innamal a'malu binniyat. Jadi istilahnya itu mengajari tonton ini melalui siswa. Dan teman lagi, kalau ke kelas juga malah gak usah malu-malu. Aku berjasa diri gak malu. Malah gitu seharusnya. Dan nanti tolong menurut saya Pak Narto, bagaimana menciptakan suasana di sini supaya seperti itu gimana. Jadi ada semacam satu hal ya, saling berkompetisi, tapi dalam suasana yang kondusif, tidak saling mengejek, tidak saling nyebut. Kemudian nomor 3, ini memfasilitasi terjadinya pembelajaran individu. Mengapa demikian? Karena anggota tim dapat menunggui siswa tertentu yang memerlukan. Jadi tidak sama betul. Ketika seorang guru mengajar, yang dua itu ngapain? Learning. Ya. Kalau guru B berarti learning tiap kelompok. Siapa tahu nanti ada siswa yang memerlukan bantuan. Nanti guru itu bisa approach pada siswa itu. Maka terjadi ini pembelajaran individu. Itulah perlunya kerjasama dan pembagian peran di antara anggota tim sehingga ya seperti ini. Yang keempat, tim teaching bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik karena gagasan salah satu anggota tim dapat diverifikasi oleh anggota tim yang lain. Ada istilah kepala itu akan bagus kalau diputuskan oleh tiga prinsip musyawarah, prinsip kerjasama itu akan tertuang di sini. Kemudian nomor 5, ini siswa dengan tim teaching itu siswa akan memperoleh masukan dan variatif. Jadi kalau biasanya
fisikanya diajar oleh guru A sepanjang tahun, maka nanti akan ada guru B dan ada guru C, sehingga siswa sendiri akan menerima masukan-masukan yang variatif dari 3 guru itu, ya karena berbeda. Nah, nomor 6, untuk program content based instruction yang kita praktekkan, Pak. Jadi kalau misalnya nanti Ibu nanti masuk wilayah ini, content based instruction, maka tim coaching antara guru bahasa Inggris dan guru mapel dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Karena nanti tim coaching itu anggotanya bisa terdiri atas minimal guru bahasa Inggris dan guru mapel, minimal gitu. Kita tuh join. Polanya agak itu perlu mas. Soalnya kalau hanya guru bahasa Inggris yang mengajar fisika, jelas maka apa? Dia tidak menguasai konsep fisika. Tapi kalau guru fisika mengajar dengan bahasa Inggris juga ada kelemahannya karena apa? Nah, kelemahannya begini Pak, kelemahannya tidak ada perencanaan dan koordinasi yang baik di antara tim teaching dapat membuat siswa apalagi tidak tentang dulu masuk 3 orang adalah siswa betul. Nanti yang keluar ke siswa itu bisa menjadi berbeda. Nah, berbeda kalau sudah sedikit tidak apa-apa, tapi kalau mau kelas nanti siswa yang belum mengganti guru harus bagaimana, nanti yang menjadi persoalan. Maka koordinasi dan perencanaan sebelum tim itu masuk kelas itu sangat perlu. Nah, nomor 2 yang saya sampaikan, bila anggota tim tidak terbuka dan tidak legowo, tim teaching dapat memicu munculnya kecenderungan dan sifat tidak terpuji yang lain. Jadi saya sampaikan tim teaching dalam CPI itu dari content based instruction. Karena Bapak Ibu nanti setelah bahasa Inggrisnya bagus akan memulai mengajar menggunakan bahasa Inggris. Jadi mengajar matematika dalam bahasa Inggris, mengajar fisika dalam bahasa Inggris, mengajar geografi dengan bahasa Inggris, dan seterusnya. Mungkin nanti tergantung kekuatan SMI sini mana yang didahulukan. Nah, nanti ada 5 model dengan tim teaching itu. Yang pertama adalah direct content model. Di sini maka disampaikan dalam bahasa target, bahasa Inggris misalnya. Kemudian guru dapat berasal dari unsur asli atau tidak. Jadi kalau dalam konteks materi jelas di sini bukan native speaker, ya. Tapi Pak Nato misalkan itu ngajar apa di bahasa Inggris. Ini direct content model. Nah, yang kedua, tim content model. Mapel diberikan dalam bahasa target bahasa Inggris. Guru ada 2 orang, yaitu guru mapel dan guru bahasa Inggris. Jadi ada join, ada kerjasama antara guru bahasa Inggris dan guru mapel. Bisa jadi begini misalnya ya, guru konten ngajar dulu, misalkan pas di tengah-tengah lupa bahasa Inggrisnya, Pak, ini bisa seperti itu. Atau mungkin juga pada awal-awal itu guru bahasa Inggris yang mengajar masih greeting, masih pembukaan, apa gitu. Tapi prosesnya konsep gantian, nggak apa-apa. Yang ketiga adalah subsidiary content model. Jadi agak berat. Guru mapel mengawali mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa siswa. Kemudian dilanjutkan
tidak dielaborasi lebih lanjut dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi dengan kata lain begini, kadang-kadang Kak Guru itu khawatir ya, kayak muridku ora mudeng. Dan detailnya baru dalam bahasa Inggris. Jadi kalau nanti misalkan ke PPT rapat mudeng menanam, itu anak sudah bisa menangkap sebelum maksudnya Pak Guru gini. Itu yang subsidiary content model. Yang keempat adalah supplementary content model. Mapel disampaikan oleh dua guru, yaitu guru mapel dan guru bahasa Inggris secara bergantian. Maka guru mapel harus menguasai bahasa Inggris dan guru bahasa Inggris harus menguasai mapel. Di TK dan SD kelas 3 ini bisa berjalan bagus, tapi makin ke sana nggak bisa. Karena kalau guru SD kan praktek lagi, tapi kalau bapak kan nggak lagi. Maka biasanya CPI itu sangat sempurna diaplikasikan untuk kelas-kelas. Makanya makin tinggi kelasnya itu, ini tidak bisa terjadi dengan bonus. Kemudian yang bukan topik matematika itu misalkan fraction, pecahan gitu. Nanti guru bahasa Inggris akan mengajari how to read fraction. Ya, setelah itu mau contoh ini. 3 penok contoh. Dengan kata lain, peran guru bahasa Inggris ini hanya sebagai katalisator untuk mengembangkan bahasa anak sehingga ketika belajar dengan matematika dia sudah bersiap. Terima kasih. Jadi terus sekalian, dengan demikian ibarat pisau yang makan buah. Maupun nanti apakah ini benar-benar mendukung atau tidak, tapi sekali lagi team teaching itu merupakan salah satu pendekatan teacher professional yang apabila itu sangat bagus maka bisa meningkatkan kompetensi guru-guru senior, guru junior ya, supaya bisa lebih aturan itu akan sangat bagus karena anak akan dapat menerima masukan dari guru yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang pragmatis sekali ini kaitannya dengan menyongsong sertifikasi, maka team teaching itu bisa juga digunakan untuk menyiasati agar guru-guru yang kekuatan mengajar itu bisa diikut dengan cara baik. Dan itu terjadi juga di tempat saya. Kalau ada satu kelas ada 60 orang misalkan, itu untuk mata pelajaran yang sangat skill dipecah dari dengan cara yang tadi coordinated tadi. Jadi punya silabi yang sama, kemudian mengajar pelajaran. Nanti mau ada selanjutnya bagaimana? Barangkali tadi sudah disampaikan banyak tentang konsep tentang team teaching, kemudian juga keuntungan serta kelemahannya dan fase-fase dalam kerja team teaching. Kemudian yang terakhir tadi juga disampaikan model team teaching dalam content based instruction. Nah, untuk itu pada sesi kedua ini kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang barangkali berkenan untuk mohon penjelasan lebih lanjut tentang team teaching. Kami persilakan Pak. Ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Saya ingin menanyakan teaching yang akan diadakan di SMP 1 ini itu yang saya ngajar biologi, Pak Sangati mengajar
fisika saya ambil 12, saya 12 supaya jadi 24 gitu. Itu yang kita masukkan seperti itu. Kemudian guru bahasa Indonesia juga begitu, guru matematika. Tapi yang dimaksud ini tadi guru IPA misalnya dengan guru bahasa Inggris gitu ya. Guru bahasa Inggris itu sebenarnya juga bisa pelajaran Inggris tidak diajarkan, langsung saja masuk ke pelajaran yang langsung bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau seperti itu apa ada strukturnya itu kan? Kurikulumnya itu apa ada? Terima kasih Mas. Kalau dengan KTSP itu kan mata pelajaran apa dapat jatah berapa jam? Kan jatah itu. Jadi misalnya Bapak ajar kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 berarti kelas 3 ya? Kelas Bapak soal fisika? Biologi. Biologi itu untuk pastikan total berapa jam? Ada 12 jam. Termasuk paralel? Iya Pak. Paralel dua sama Jadi IPA itu sebenarnya kalau itu nanti kalau emang itu dibahas seperti Pak Jo itu biologi dan fisika, berarti 4 ini pembagian data itu biologi 2, fisikanya 2. Nah, kalau memang judulnya itu IPA, ya, itu aja IPA itu aja Pak. IPA terpadu. Berarti kalau ada 4 guru, bisa 4 guru itu menjadi lebih. Itu nanti berarti utuh Pak. Jadi kalau IPA itu berapa totalnya tadi? Subjek itu hanya 24. 4 kan tidak Ya, berarti kan utuh kan 24. Kalau dipotong-potong kan ada 24. Ya, berarti kan hanya ada 12. Jadi memang ini bisa apa? Kalau yang bahasa ini kan yang CPI, yang konten bisnis instruction, tapi yang umum yang Bapak sampaikan itu. Jadi kalau memang mata pelajaran itu IPA, ya IPA itu aja. Bahwa nanti di dalamnya ada fisika, biologi, atau apa itu, ya itu diatur di dalamnya aja. Itu bisa sehingga dari 12 jam menjadi 20 jam. Begitu Pak Din. Mau yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Abdul yang berhati serta Ibu Nazar serta Bapak Kepala Sekolah serta Kak Guru, kami di sini akan menyampaikan beberapa hal yang menyangkut dengan tim teaching. Apakah yang kami lakukan ini nanti sudah termasuk tim teaching atau belum? Begini Pak, terus terang setelah kami mendapatkan jam sebanyak 24 itu ternyata kami memang kurang karena yang mengajar 12, kemudian oleh kurikulum kemudian ditambah dengan membantu pada kelas lain yang mapelnya sama, latar belakang begini Pak. Jadi saya latar belakangnya geografi, kemudian teman itu sejarah, Bu Ade saya sejarah. Kemudian pada minggu ini saya sudah masuk nanti mungkin sebanyak 24 jam. Jadi pokoknya setiap kelas itu saya masuk, kelas 3A sampai F, setiap kelas 4 jam. Mengajar 4 geografi dan sejarah. Kemudian yang jadi permasalahan dunia, Bu Ade itu punya spesialisasinya sejarah dan sosiologi, sedangkan saya itu geo dan ekonomi. Nah, kemudian pada waktu mengajar geografi itu saya yang memberikan, kemudian rekan Bu Keksi itu menunggui siswa, kadang juga di depan kemudian di belakang. Pada waktu diskusi itu memberikan fasilitator membantu begitu. Sehingga dengan demikian totalnya kalau dijumlah itu saya 24. Karena saya maksudnya berubah gitu. Nah, apa dengan cara seperti ini sudah bisa dimasukkan tim teaching begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Mapel dan guru bahasa Inggris. Kemudian nggak usah pakai bahasa Inggris saja. Ini kan kita terikat dengan strategi, Pak ya. Yang itu ada struktur, ada mata pelajaran, ada mata lokal, ada kegiatan pengembangan diri. Berarti mapel-mapel yang sudah dicantumkan di dalam struktur kurikulum itu harus diajarkan. Itu kan sebenarnya tadi untuk ngawekani ya, supaya ketika mengajar dalam suatu kelas bahasa Inggris itu ada join, ya, ada kerjasama antara guru bahasa Inggris dan guru mapel. Tetapi mapel bahasa Inggris tetap juga diajarkan. Nah, kemudian yang Bapak tadi, sebenarnya tim teaching itu diajarkan untuk mapel yang sama. Karena begini, sebenarnya ini bisa sebenarnya ya, bukan seorang guru yang mengajar bukan mapelnya itu sebenarnya menyalahi aturan. Bahkan ada di SMP di Solo, Pak, itu seorang guru bahasa Inggris harus mengajar sejarah dan mengajar bahasa Indonesia. Itu SMP yang tidak termasuk pentinggal sebenarnya, jadi nggak boleh sebenarnya. Sehingga kalau teaching, ya kalau bisa yang seragam. Tapi gini Pak, IPS juga terpadu. Nah, kecuali terpadu nggak masalah. Jadi kalau IPA terpadu, IPS terpadu, nggak aturan, itu nggak apa-apa, mah itu dianjurkan. Jadi kalau bisa malah, misalnya apa? IPS terpadu. Geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Nah itu 40 guru masuk bersama-sama, nggak apa-apa itu. Oke, maka kalau mau 40 nggak apa-apa. Sehingga nanti justru itu bagisnya sama mengasihkan. Jadi seperti Paris, hanya nanti begini, kepalanya itu, ya. Jadi nggak apa-apa, itu tak betul, tidak punya aturan. Mau yang lain maksudnya? Belum belajar. Silakan Pak Jimmy kelihatannya bagaimana? Pak dan Ibu Pak Jimmy ini biasanya kan bahasa Inggrisnya ngendika terus ini kan Bapak Ibu yang saya hormati, ini masih ada kesempatan untuk sesi tanya jawab ini. Barangkali silahkan Bapak dan Ibu untuk memperdalam. Jadi barangkali tadi kan ada beberapa modal yang nanti mungkin bisa diterapkan, baik itu yang modal satu tadi tim leader type, ya tim leader type itu nanti karena guru matematika di sini kan banyak sekali. Nah barangkali nanti pada sesi ketiga itu kita bisa praktekkan itu. Kemudian juga mungkin yang model kedua associate type dan yang ketiga coordination team type, ya itu bisa kita praktekkan. Paling tidak nanti ada dua. Jadi yang satu itu yang karena kita lihat matematika banyak sekali. Kemudian yang kedua yang kolaborasi dengan guru bahasa Inggris. Jadi bisa seperti itu. Atau kita malu kepada Bapak Ibu bagaimana ini? Oke Bu Har, kelihatannya berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana tadi guru bahasa Inggris selalu mendampingi dalam pembelajaran, termasuk dengan adanya pendekatan tim teaching. Dan kan Pak Tejo memberikan satu pertanyaan dalam pengertian sebelum masuk kepada program tim teaching yang di dalamnya termasuk penyampaian dengan bahasa Inggris. Jadi masih sifatnya masih tim teaching secara umum yang kita lakukan untuk mengantisipasi sertifikasi. Contohnya seperti ini, Pak Tejo itu termasuk IPA dengan Pak Sanadi, sehingga jadwalnya itu 4 kali 6 kelas, itu kelas 3 berarti 24. Nah 24 itu dilaksanakan oleh
IPA 2 itu dan masuk ke kelas bersama-sama sehingga bisa 24. Hanya untuk Pak Sanadi sudah ada batasannya untuk wakil sehingga Pak Sanadi tidak harus nuntung terus itu di dalam kelas. Sehingga gambaran dari kita Bapak Ibu guru itu masih istilahnya masih dasar dalam pengertian tim teaching yang belum masuk adanya guru-guru masuk di dalamnya. Walaupun toh nantinya kita arahannya juga kepada penyampaian dengan bahasa Inggris seperti itu. Lalu yang kedua, kalau tim teaching pun sudah kita lakukan dan sifatnya adalah kita memang memulai belajar. Saya sendiri pun juga kesulitan dalam mendistribusikan jadwal yang setiap hari saya memang harus melihat apa itu tabrakan atau tidak dengan yang lain. Karena dengan banyaknya jadwal secara otomatis kita harus secara jeli apa itu nanti tabrakan dengan jam teachingnya atau jam yang tidak termasuk tim teaching. Dan memang itu agak sulit. Lalu begini Pak, kalau itu sudah kita laksanakan, mungkin ada administrasi apa yang memang harus kita buat dari program itu, karena Bapak sendiri sudah melaksanakan tim teaching itu dalam perguruan tinggi. Sehingga untuk kita ini apa administrasi guru yang seperti kita buat itu sendiri dengan catatan ya kita memasukkan kegiatan kita itu secara reguler di situ. Atau mungkin administrasi yang lain yang mungkin bisa diberikan pada kita. Sementara itu saja, terima kasih. Prinsipnya itu ya apa adanya gitu ya. Yang saya tahu itu secara administratif kalau memang 3 orang masuk dalam satu kelas ya dikatakan tim teaching itu aja. Karena sebenarnya dari sisi pedagogis nggak ada salahnya, malah bagus gitu. Hanya mungkin dari sisi kebijakan itu sejauh ini saya belum mendengar ya dari kelas kemudian ada tim teaching di SMA atau di SMP gitu. Barangkali nanti kalau ada pengawas di sini Pak Nanto bisa dan besok. Tetapi dari sisi akademis, metodologis, pedagogis itu sama sekali tidak menyalahi. Bahkan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Sehingga ya administratifnya ya apa adanya. Dikatakan bahwa memang kelas ini pada saat ini dia oleh 3 orang guru. Itu mungkin apa namanya bagus daripada kampus ini. Nah kemudian kalau ke depan nanti SMP ini menuju RSP, semestinya memang saya masuk itu masuk SKN dulu ya misalnya. Jadi sekolah kategori mandiri atau kalau di namanya SSN ya, standar nasional yang persyaratannya itu sungguh tidak ringan, karena kalau SMA misalnya sama mandiri itu kan harus ada moving class, ada state SKS, ada continual remedial teaching, ya, ada sistem informasi, ada apa itu banyak sekali di samping kriteria-kriteria yang lain gitu. Sehingga nanti kalau memang kelas ini menuju SPI justru lebih berat lagi. Karena dulu saya pernah belajar bahwa jadi profil akhir dari sebuah sekolah SPI itu sangat berat. Tapi itu tidak berarti kemudian kita bodoh, tidak. Seperti saya bahwa mungkin ada sekitar 30% dari RSPI yang belum menjadi SPI. Sehingga memang di sini sekali lagi kita berpacu dengan tantangan, berpacu dengan waktu, maka salah satu studi yang saat ini itu
dilakukan teman-teman di SW itu adalah adanya penggunaan IT dan penggunaan bahasa Inggris. Meskipun dikatakan Pak Direktur bahwa SPI tidak identik dengan bahasa Inggris, tapi bahwa kalau orientasi itu berubah, mau tidak mau bahasa Inggris akan dilakukan. Nah, sehingga team teaching yang tadinya itu antar serumpun nanti bisa antar melakukan bahasa Inggris dan guru tidak studi. Itu juga merupakan bentuk teaching. Sehingga nanti ke depan konsep CPI itu akan lebih banyak diajarkan di sini. Ini jadi model-model ini nanti akan lebih banyak digunakan di sini. Oleh karena itu barangkali nanti saya mau belajar kalau sudah pelatihan classroom language itu tujuannya nanti bisa praktekkan. Jadi mungkin tidak sekarang karena kan belum siap teman-teman ini. Jadi mungkin nanti ketika kita sedang menjalankan pelatihan itu kita kondisikan ya, supaya adanya team teaching. Tetapi di sini team teaching bisa dua arah. Ya, team teaching dalam pengertian guru serumpun IPS atau IPA. Kemudian juga antara guru maba dan guru bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan IPS terpadu tadi dua guru IPS, satu guru bahasa Inggris, ya, itu mungkin bagus. Kemudian tim itu mengajar dalam bahasa Inggris, ya, dalam level sekian besar nggak apa-apa, sehingga nanti di antara ketiganya itu bisa saling mengisi. Itu akan bagus daripada yang sekarang terjadi di sekolah-sekolah yang SPI atau imersi yang single fighter itu nanti hasil jadi bagus kalau yang dengan ini. Ini komentar saya itu. Mungkin penonton dengan pangan juga terkait dengan kita lalu bicara apa maksud? Sebelum mengakhir adalah surat dari Pak Dinas yang isinya adalah baik yang sertifikasi maupun yang bukan ini mengajar minimal 2 pelajar pelajaran, sehingga hal ini mungkin tidak hanya di sekolah sini saja yang mengalami kendala tentang pembagian jam pelajaran, dan akhirnya walaupun dulu itu belum ada surat dari dinas, namun dengan semacam informasi yang saya dapat bisanya dengan tim teaching. Dan itu saya sedang di dinas sebagai Pak Yas. Hari apa ya itu baru menerima surat benar-benar surat resmi dari dinas. Yang intinya untuk memenuhi jam bagi semua guru akhirnya harus dilaksanakan tim teaching, dan di situ sudah ada keterbatasan yang dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan tim teaching ini adalah mata pelajaran yang serumpun. Mungkin untuk pengembangan seperti yang disampaikan Pak Prof tadi, mungkin bisa dengan guru bahasa Inggris yang bermakna selama ini baru akan mencoba pada saatnya sudah dilaksanakan. Dan untuk Bu ini berhubungan dengan administrasi, sementara ini sudah masih seperti yang dulu, artinya bagaimana administrasi yang benar tentang tim teaching bagi guru tim tersebut. Mungkin dengan adanya hal seperti ini Bapak, mungkin nanti dari MKKS akan menyampaikan semacam workshop atau seminar yang akhirnya keputusan itu bisa digunakan se-kabupaten. Ini kemungkinan yang untuk tindak lanjut dari surat Bapak Kepala Dinas itu sementara semua baru akan coba semacam. Jadi
untuk editing tetap pada mata pelajaran yang serukun atau tertanding. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada perintah ya. Jadi malah ini legalnya kita itu terus belajar kebanyakan guru ya di berbagai sekolah itu adanya guru tidak tetap, adanya guru bantu, adanya kita bakti itu kan tanda petik ya mengurangi jatah dari guru-guru yang telah ada sebelumnya. Sehingga kebijakan tim teaching itu sangat bagus kalau memang itu dari kepala dinas. Hanya nanti memang konsep awal tim teaching memang serumpun, tetapi dalam CPI tadi content based instruction itu bisa melibat. Jadi tidak hanya serumpun, tetapi juga dengan guru bahasa target, bahasa apapun nanti. Nah nanti kalau Bapak Kepala Dinas nanti mendengar ini mungkin akan berubah. Artinya begini, bahwa tim teaching itu ternyata tidak hanya menyangkut mata serumpun, tapi juga melebar sepanjang itu menyangkut CPI, menyangkut imersi, atau menyangkut SBI yang di dalamnya nanti ada program imersi yang di situ media pembelajaran semuanya dalam bahasa Inggris, sehingga kebutuhan untuk berkolaborasi antara guru bahasa Inggris dan guru mapel itu suatu keniscayaan. Itu juga nanti tim teaching namanya. Nah mungkin Bapak Kepala Dinas mungkin belum sampai pada pemikiran adanya CPI atau adanya imersi. Nanti Pak Nanto barangkali kalau ada kesempatan bisa mengintroduksi kepada Bapak Kepala Dinas sehingga nanti kebijakan itu bisa diperluas, bahwa tim teaching itu tidak hanya berbentuk kerjasama antar guru serumpun, tapi juga bisa antar bidang studi dalam catatan bahasa Inggris. Terima kasih. Ini barangkali malah hal yang baru bagi saya, ternyata ada kebijakan seperti itu. Terima kasih Pak. Langsung saja ada pokok pertanyaan saya. Seandainya Pak Bu, saya mengajar fisika sama Pak Narto. Kemudian kebetulan saya membahas hukum dan penerapan daripada hukum. Tapi pada waktu saya menerangkan kepada siswa ada kekeliruan. Apakah guru yang sama tadi, misalnya Pak Narto tadi, boleh meluruskan apa yang saya jelaskan kekeliruan tadi? Kekeliruan semacam ini itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila perencanaannya bagus, gitu. Tetapi namanya manusia kan boleh jadi suatu saat seperti itu, Pak ya. Gitu. Pada prinsipnya boleh, asal memperhatikan etika di dalam komunikasi. Jadi begini, ibaratnya itu sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Kalau dalam istilah itu waduh guru orang itu. Ini masalah bahasa nanti Pak, masalah bahasa. Mungkin begini, kalau itu fatal betul. Nanti bisa begini, Pak, misalnya itu belakang sebentar Pak. Ditarik itu, bentar. Bukannya begini Pak. Nanti biar Pak apa ya mendengarkan. Itu bisa begitu. Jadi ada sebentar pause bentar, ke belakang dulu atau mungkin coba anak ini dulu, perhatikan dulu gimana, coba pikir 1 menit 2 menit. Time out. Atau kalau misalkan kekurangannya itu sedikit, bisa begini, anak-anak, saya ingin melengkapi yang tadi dengan Pak Narto. Tadi kan begini, nah ini begini, jadi nggak terasa. Jadi ini sudah hanya masalah pembahasan. Jadi kalau bisa tadi time out, nanti Pak ya. Begini, ketika mengajar menyadari kesalahannya, minta maaf, itu jauh lebih berfungsi dibanding kemudian membohongi siswa, asal tidak tiap hari. Soalnya kalau tiap hari minta maaf, itu tanda petik ketidaksiapan guru ya, atau ketidakmampuan guru. Saya ingat betul seorang profesor
Suyono yang reputasinya sudah internasional, Pak. Pernah ketika saya tanya itu menjawab, Pak Joko minta maaf ya, untuk itu saya belum bisa jawab sekarang. Bayangkan seorang profesor tingkat internasional, ya, ditanya mengatakan seperti itu, dan itu tidak menghilangkan kredibilitas di mata mahasiswa. Justru respect betapa seorang itu masih rendah hati, masih seperti itu. Jadi tidak ke around the bush, kemudian kalau idul, karena saya terus terang maaf. Ya tadi asalkan tidak tiap hari itu jauh lebih produksi. Itu sekaligus juga mendidik anak bahwa manusia itu juga punya keterbatasan. Jadi seringkali begini Pak, tadi yang saya sampaikan pada awal itu, memang dalam sebuah tim itu tadi diperlukan kebesaran hati, dan ini mungkin tidak mudah pada awalnya, tapi yakinlah nanti kalau itu sudah terbiasa itu jadi bagus. Dan ini dulu yang pernah saya sampaikan, school culture, budaya sekolah di SMA itu seperti apa, mungkin kalau ini dimasukkan seperti itu bagus lah. Jadi tadi sesama peserta tidak boleh saling mendahului, sesama guru tidak boleh saling mengganggu, dengan sesama, artinya dengan mengindahkan kaidah-kaidah komunikasi yang santun ya, sehingga tidak ada yang merasa tersakiti. Barangkali masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan. Bu Har masih ada? Oh berani. Biasanya yang sering bertanya tak berani. Kaget. Seperti anak-anak yang banyak yang bertanya, ini kalau kelas kami kok untuk matematik tidak ada tim teaching, Bu. Jadi di sini kan belum ada kesamarataan seperti itu. Nah yang begini ini, apakah nanti memang untuk saat ini sebagai PTK besok, jadi kita selidiki yang tim teaching bagaimana, yang belum bagaimana, apakah perlu memang sekolah juga berbuat meletakkan untuk semuanya tim teaching? Ya. Pilot project ya, anggap aja ini sebagian langkah PTK gitu. Jadi nanti barangkali ada monitoring, syukur-syukur ada penelitian yang agak serius dibandingkan apakah kelas-kelas yang tim teaching itu lebih baik prestasinya dibanding dengan kelas yang single fighter. Nah, nanti bisa juga informasi itu tidak hanya menyangkut prestasi, tapi juga menyangkut sikap siswa, pendapat siswa, perasaan siswa. Kalau pada angket nanti, jadi misalkan kelas yang di tim teaching itu kemudian diberi angket yang menyangkut bagaimana perasaannya, bagaimana pendapatnya, kemudian dan seterusnya, nanti mungkin kami bisa membantu kalau diperlukan, gitu. Sehingga nanti akan terkuat informasi bahwa memang betul tim teaching itu lebih baik daripada tidak, gitu. Termasuk barangkali kelemahan-kelemahan yang dirasakan anak, gitu. Demikian juga nanti oleh guru juga begitu. Jadi nanti informasi itu tidak hanya berasal dari anak tapi juga dari guru. Dan nanti kalau ini benar-benar positif, sebenarnya 3 bulan pun sudah kelihatan ya, sampai dengan semester sudah kelihatan nanti itu dilihat. Mungkin nanti tidak perlu tes khusus, tapi nanti tes semester seperti apa nilainya, kemudian nanti tinggal membuat angket, itu nanti bisa menjadi bahan untuk pertimbangan berikutnya. Kalau memang baik ya nanti disamaratakan, hanya mungkin pembuatan jadwalnya agak sulit berarti. Material seksi kurikulum. Demikian Bu Min. Ini kaitannya dengan guru yang mengajar tadi harus sesuai dengan materi. Nah, latar belakang saya dulu di saat saya itu keterampilan teknik, jurusannya Mesir sama perencanaan.
Kemudian mengajarnya elektronika. Jadi sudah terdidik. Kemudian S1-nya PKN. Sekarang mengajarnya dari TIK. Pada waktu sertifikasi saya mengajukan sertifikasi untuk mapel TIK dan ternyata alhamdulillah lolos. Ya itu bagaimana itu menurut lanjutannya dengan hubungannya dengan profesionalisme guru. Karena juga Bapak sudah lulus sertifikasi, jadi nggak ada soal itu. hanya begini. Sebenarnya kan kalau untuk SMP saja ya, itu saya pikir Bapak Ibu akan menguasai apapun untuk yang diajarkan, no problem gitu. Jadi secara pragmatis memang kita mengantisipasi adanya sertifikasi dan perbedaan kualifikasi dan relevansi tadi itu kan hanya satu komponen dari sekian sertifikasi itu Pak. Ada 10 itu kan hanya sedikit. Jadi makanya itu mungkin tidak akan terlalu mengganggu gitu. Nah, yang menjadi soal itu nanti justru pada ini pengembangan selanjutnya jadi masalah kepakaran ya, masalah kualifikasi. Di tempat kami itu ada beberapa dosen yang seperti itu. Dulu katanya kalau menjadi guru besar akan sulit, tapi juga tidak nyatanya gitu. Tetapi ini penguasaan ilmu itu menjadi tidak utuh. Di tempat kami itu ada yang S1-nya pendidikan akuntansi, S2-nya pendidikan sejarah, S3-nya pendidikan lingkungan hidup. Ada seperti itu dan itu banyak gitu. Ada juga yang S1-nya akuntansi, S2 sejarah, S3-nya TP. Nah, sekarang dia mengaku pakar teknologi pendidikan. Ya nggak apa-apa. Tapi yakin itu nanti penguasaan tidak bagus dalam pengertian ini. Nah, sebenarnya kalau teknik mesin dengan elektro kan tidak terlalu jauh, Pak. Itu masih bisa. Dan itu dengan TIK, kalau TIK sebenarnya kan umum Pak ya. Jadi TIK itu siapapun bisa sebenarnya itu. Hanya kemudian nanti begini, kalau di UNS sekarang dibuka S1 ilmu komputer, ya mungkin itu nanti akan menjadi mengerucut begitu. Tapi sejauh itu masih seperti ini mungkin nggak terlalu persoalan. Dan yang penting Bapak sudah certified, itu sudah nggak ada persoalan. Jadi ini tempat juga ya, tentunya ada 4 itu ya, nanti masing-masing itu yang nilai kemudian di apa namanya di rata kemudian dibagi. Sehingga memang masing-masing guru punya nilai untuk hal tersebut. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Dan memang supaya legal itu kan setiap awal semester itu kan kalau di tempat kami memang betul-betul ada SK dari kepala sekolah, SK dari dekan atau dari direktur. Kami lihat di SMA juga seperti itu. Di awal tahun itu ada SK pembagian tugas jam masing-masing ya. Hanya kan mungkin barangkali bisa disusui untuk semester berikutnya. Terus saya tanya di mana tadi? Oh ini Pak Ejel Rudemo. Silakan. Di kelas 3 itu 2 itu kan cukup memperhatikan satu saja untuk pemasangan jadwal dan sebagainya. Kemudian yang pasang-pasang nanti saya tinggal ngambil gitu. Bikin juga IPS ya justru itu mengurangi jumlah personil ini kan saya kira jadwalnya akan lebih mudah. Jadi kalau itu tidak perlu ditunda-tunda tahun depan, kalau perlu ya musim lagi atau sekarang. Sebenarnya kalau jadwal itu tidak harus beda Pak. Jadi Pak Sandi strip aja sudah.
Tapi nanti makna itu muncul. Dan nanti yang muncul itu sampai dengan sekarang, sama dengan nasional. Dan nanti begini sekalian, kalau terjadi remedi bagaimana? Remedi itu bisa saja terjadi bersama-sama. Tapi bisa juga salah satu bapak ibu. Jadi misalkan IPS ada 4 orang, yang 3 ini bagus, yang 1 rendah. Beda ini yang bisa aspek itu. Tapi juga secara keseluruhan nanti terserah. Kalau saya Pak Anda saja yang belajar di tingkat-tingkat. Karena begini kadang-kadang guru itu tidak sama persepsinya dalam memberi nilai pada anak. Ada guru kutil, ada guru program. Nah ini begini Pak, itu ke depan itu perlu adanya persepsi yang sama tentang bagaimana menilai menilai. Menurut saya di tempat kami itu ada rumor bahwa guru-guru tua itu lebih ortodoks. Jadi kalau di kan ini nilai 4 itu untuk Gus Dawah, nilai 3,5 untuk anaknya sendiri, nilai 3 untuk ponakannya. Mahasiswa itu maksimal 2,5. Itu masih ada rumor seperti itu. Nah ini harus dikikis. Karena sebenarnya tingkat mastery itu kalau di UNS itu kan ada ini nilai 4 itu adalah nilai yang range-nya itu antara 80 sampai 100. Sehingga kalau anak mahasiswa itu mendapat nilai skor mentah 81, otomatis dapat A. Tapi ada yang tidak terima seperti itu. Maka ada aturan lain, jadi ada range. Ya. Jadi 81 itu A, 79 itu B, 60, 69 itu C, dan seterusnya itu ada. Sehingga kalau dari pihak-pihak kami itu begini juga, apa ada mahasiswa yang betul-betul perfect 100? Kan ada itu. Jadi organisasi seperti itu. Maka tadi ada Buyun tadi, jadi Bapak Ibu nomor. Salah satu itu untuk pneumonia yang kita mau dulukan. Nah, kemudian di sini tidak termasuk seperti itu, sehingga tidak ada istilah kutil dan pneumonia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untungnya ya Bapak Ibu, di SMP itu nilainya kan tidak A, B, C, D, tidak perguruan tinggi. Jadi sehingga tingkat keadilannya akan lebih tinggi. Karena apa? Waktu di Pak Joko, saya pernah protes kepada Pak Ibu. Teman saya nilainya 81, dengan saya nilainya 98, kok sama? Saya protes dulu, Pak, nilainya kok saya A4, dia kok juga 4. Dia bilang loh, kayaknya begitu. Nah, Bapak Ibu bisa pikirkan, masa 81 dibanding 98 sama. Jadi akhirnya kan 4-nya menjadi 40 dan ada 4. Nah, terus kalau anak-anak kita standar kelulusannya 6,5, ada yang 6,5 katrolan, ada 6,5 asli, ada yang 6,5 sebetulnya lebih dari itu. Nah, itulah kenyataan Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya Tuhan